Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat siar Indonesia Baca Quran, insya Allah kita akan sambungkan kembali pembelajaran kita di kelas tajwid. Sekarang kita masuk di bab yang baru, bab yang keenam, yang berkaitan dengan hukum bacaan idgham dan ragam jenis-jenisnya. Di pertemuan sebelumnya, ya salah satunya di bab 3, di bab 4, kita menemukan di bab 3 itu ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kemudian juga kita menemukan idgham mimi atau idgham mutamatsilain di bab yang keempat terkait dengan hukum mim sukun. Nah, nanti ya selain daripada itu sebetulnya di sini bahasan idgham itu karena kita akan membahas secara menyeluruh. Jadi idgham mutamatsilain, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah itu masuk pada idgham apa? Nanti kita jadi tahu bagaimana cara membacanya. Apakah ini bacanya perlu dikamilkan atau dinakiskan idghamnya. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan kali ini insya Allah. Nah, poin pembahasan yang kita akan bahas itu nanti ya tentu pengertian dan pembagian idgham apa saja. Karena nanti dibagi idgham itu ada yang dilihat dari sisi makhraj dan sifat. Nah, ini pentingnya kita mempelajari makhraj dan sifat di awal itu karena kita akan bawa kembali nanti di pembahasan yang lain. Salah satunya di bab idgham ini. Kemudian yang ketiga, idgham yang dilihat dari sisi kesempurnaan. Nah, itu kayak gimana? Dan itu mempengaruhi pada apa yang nanti kita praktekkan dalam membacanya. Makanya ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Kemudian nanti dengan contoh-contoh dan ragam-ragam latihan membacanya. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari di episode-episode yang lalu, idgham itu merupakan salah satu hukum penting dalam tajwid yang berarti meleburkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Dalam hal ini, sesuatunya adalah huruf ke dalam huruf yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan suara. Ya, jadi menjadi satu kesatuan suara. Jadi dua huruf yang tadi itu dimasukkan. Nah, itulah idgham. Nah, di dalam Al-Quran banyak lafaz yang harus dibaca dengan idgham, banyak sekali. Dan memahami jenis-jenis idgham sangat penting untuk menjaga bacaan yang benar. Kapan kita idghamnya harus kamil, kapan idghamnya itu nakis. Nah, itu yang akan memperindah dan memperlancar bacaan Al-Quran kita. Kemudian, secara istilah tajwid, idgham adalah menggabungkan huruf sukun ke dalam huruf berharokat sesudahnya. Nah, itu nanti kondisinya kayak gitu. Sehingga kedua huruf dibaca menjadi satu huruf yang kuat sesuai dengan hukum dan sifatnya. Nah, di sini ada pembagian idgham. Nah, lihat di peta ringkasan di halaman berikutnya. Jadi, idgham itu dibagi pada dua bagian. Yang pertama ada yang dilihat dari sisi makhraj dan sifat. Nah, di sini ada muncul tiga bagian. Yang pertama ada idgham mutamatsilain. Nah, itu yang kita sudah bahas tuh di idgham di hukum di bab yang keempat di hukum mim sukun. Di sana ada mim sukun ketemu sukun. Mim sukun ketemu mim yang berharokat sehingga dinamakan idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Nah, sebetulnya tidak itu saja. Nanti misalkan ada ta ketemu ta, dal sukun ketemu dal berharokat. Nah, itu nanti jadi masuk terhadap idgham mutamatsilain. Gitu ya. Karena tidak harus mim, hanya saja mungkin kalau yang mim ketemu mim itu ada kadar guna. Kemudian nun ketemu nun itu juga kadar ada gunahnya, ada dipanjangkan. Dan nun ketemu nun kan masuknya ke idgham biguna. Nah, itu yang nanti kita akan bahas tuh. Jadi pertemuan dua huruf yang sama. Nggak harus mim ketemu mim, tapi nun ketemu nun, ba ketemu ba, dan seterusnya. Nah, kemudian ada idgham mutajanisain. Nah, jadi kalau yang ulang jadi mutamatsilain itu makhraj dan sifatnya sama karena kedua hurufnya kan sama. Nah, kalau idgham mutajanisain yang kedua itu dua huruf yang berdekatan makhraj dan hampir sama sifat. Nah, nanti apa saja tuh? Nah, contohnya tuh seperti tak ketemu dal, kan dia makhrajnya sama kan?
tapi kan memiliki sifat yang berbeda. Kalau dal itu punya qalqalah tambahnya, kalau ta kan enggak. Nah itu gimana ketika kita bertemu ada tak sukun bertemu da yang berharokat, atau sebaliknya dal sukun ketemu tak yang berharokat, itu kayak gimana? Karena di situ ada idgham. Nah, kemudian ketiga ada idgham mutaqaribain. Nah, idgham mutaqaribain sebagaimana namanya qoroba itu kan dekat. Nah, dua huruf yang makhraj dan sifatnya itu dekat tapi tidak identik. Ya. Nanti misalkan kayak qaf ketemu kaf. Nanti insya Allah dicontoh-contoh ya. Nah, itu yang dilihat dari sisi makhraj dan sifat. Kemudian yang kedua dilihat dari sisi kesempurnaan. Nah, sebetulnya jadi kalau ingin kita urutkan itu dilihat dari sisi kesempurnaan dulu. Nah, yang pertama ada idgham kamil. Misalkan kalau idgham kamil, nah apa hukum turunannya? Misalkan apakah masuk ke idgham mutamatsilain bisa masuk ke idgham kamil? Karena mim ketemu mim itu meleburkan dengan sempurna. Ya, tanpa mengurangi tanpa ada yang berkurang ketika kita meleburkan itu. Jadi idgham kamil itu masuk misalkan idgham mutamatsilain, kemudian idgham idgham mimi. Nah, itu termasuk. Nah, kemudian ada yang idgham naqis. Yakni idgham tidak sempurna, artinya huruf pertama masih terdengar sebagian sifatnya. Nah, ya. Nanti apa saja? Insya Allah kita akan detailkan hukum-hukum ini di episode mandiri. Tetap semangat belajarnya. Kita insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pendetailan di idgham mutamatsilain yang dilihat dari sisi makhraj dan sifat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.